ada namanya cana-canaan ya. Aku juga bocil ini. Masa bocil ngasih cana bocil? Yo, what's up guys? Jadi sekarang saya sama Bro Robi ya, Robi Gemes ya. Jangan lupa di follow ya, Robi Gemes nama YouTube-nya. Setnya 3 di belakang ya, oke? Jadi kita di mana nih, Bro? Pamekasan. Pamekasan, di kota Pamekasan. Perjalanan tadi kita berangkat jam 3 lebih ya. Iya. Sampai di sini jam 7 lebih guys, kurang lebih 4 jam lah ya. Karena macet ya, bukan karena jauh guys. Karena kalau Surabaya sama Madura itu udah ada tol ya bro ya. Ada. Hanya melewatin Suramadu. jembatan Suramadu itu hanya sampai ke Bangkalan. Habis gitu sudah jalannya macet sekali. Kebetulan di hari Sabtu masih ada orang yang pulang kerja ya. Nah sekarang kita sudah berada di arenanya guys. Nah ini kurang lebih seperti gini guys arenanya. Diadakan di lapangan apa ini ya bro ya? Gor Sahabat. Gor Sahabat, jadi lapangan basket ya. Tapi juga dibuat lapangan futsal karena tak lihat ini ada gawangnya di sini. Jaring-jaring ya untuk futsalnya guys. Jadi inilah antusias dari pencinta cana di kota Pamekasan ya. Khususnya dari Pamekasan Snakehead Community ya, atau komunitas mengadakan kontes cana yang sekian kalinya dan sukses ya bro ya. Sukses dan ini dengan memakai penilaian dari ICC guys. Nah sekarang tanpa lama-lama lagi kita langsung review aja guys ya, mumpung di sini ya. Ini sudah selesai penilaian bro ya, BTW ya, sudah di sesi banding ya, tapi masih belum mulai sesi bandingnya. Nah sekarang ini ada yang menyita perhatian saya guys ya. Salah satu cana ini yang cabungnya banyak. Saya lihatnya itu seperti Frankenstein fish ini loh guys. Memang masih pudar warnanya, tapi kalau kalian pilih ikannya, pilih ikan yang seperti gini guys. Bentar guys, ikannya ada kamera guys. Loh, cabungnya banyak ini. Sebentar, aku kodein lagi guys. Loh, deketin bro. Loh, cabungnya ini dari atas sampai bawah loh. Dan jumlah barnya ini lumayan banyak ya, 7 kalau nggak salah ya. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kiri kanan sama guys. Kiri kanan sama. Ini biasa guys ya. Ikannya kalau lihat kamera ya begini guys. Coba alihkan lagi. Oh ini. Alihkan lagi di sini. Enak. Enak sini. Tadi padahal mentalnya bagus loh. Buat ya. Tapi begitu di kamera ya gini ini. Demam kamera. Jadinya bingung dia, kok dideketin ya. BTW ini cabungnya istimewa guys. Ini apa, masa depan cerah ya. Ini ikannya nggak mau kiri kanan guys. Terus ada satu lagi yang tak lihat ini yang varian red ya. Ini mungkin nggak juara ya kali ini, masih mungkin nggak juara atau juara saya nggak tahu. Total nilainya belum tahu, belum keluar. Cuman sih untuk warnanya dia belum pekat ya guys ya. Tapi kalau untuk cabungnya ngori loh. Istimewa ya kok. Ngori pol loh ini. Mumpung ikannya bolak-balik dari atas sampai bawah cabungnya. Loh ini loh, full loh kelihatan ya. Ini adalah calon-calon yang besok-besoknya ikannya akan menjadi bagus jika bisa memecahkan bunganya dan menaikkan warnanya. Dan ini ada lagi nih yang tadi di kelas beginner ya, ukuran 20 sampai 21 sampai 25. Oh, 21 sampai 25 cm. Nah, sekarang ada yang di kelas progress, guys. Jadi 15 sampai 20 cm varian red, guys. Ngeri ini, guys. Ini ikan maru yang menurut aku di antara yang varian yellow sama varian red ini yang paling ngeri, guys. Karena masih under 20 tapi gigit kaca dan bener-bener istimewa. Lihat nih. Sampai ke otak, guys ya, cabung-cabungnya ya. Loh. Sampai ke kepala ya. Semua barnya itu pekat. Dari cabungnya juga dari bawah sampai atas tiap barnya. Ini barnya mungkin 1, 2, 3, 4, 4/4 guys ya. Ngeri guys, sampai sebelah sini loh. Sampai pipi. Loh, sampai pipi loh. Itu jumlah ekstra bunganya 2. Ekstra bunganya loh, di sini penilaiannya sampai plus 2 ini guys. Ya, bunganya dihitung 4 ya. Ekstra bunganya plus 2. Jadi dia untuk penilaian bunga mendapatkan poin 6 ini guys. Jarang terjadi ya kalau di kelas progress ya bro. Untuk varian red ya. Istimewa banget, masih juga tebel. Banyak hitam pekat tebel ya. Terus cabungnya banyak sekali, warnanya juga sudah merah ya. Nah itu guys ya, kurang lebih ikan-ikan yang di dalam kontes. Terus saya juga ada lihat di kelas beginner guys, ikannya ada mirip-mirip seperti sosmed guys. Oren banget loh ini guys.
Ini juga 21 sampai 25 cm di yellow beginner nih guys. Loh. Yellow beginner. Ikannya aktif banget, orange banget loh. Barnya pekat banget nih ya. Tak kelihatan nggak di kamera ya? Pekat banget, pol. Ikannya nggak bisa diem. Nggak bisa diem saking aktifnya loh. Gigit kaca terus nih. Di tank nomor 1 ya. Tank nomor 1, mantap ya. Ini saya ingat-ingat sosmed nih guys. Mirip-mirip sosmed ikannya. Staminanya oke. Staminanya oke, barbarnya juga simple-simple aja ya loh. Loh ya, kurang lebih kayak gini guys. Nah ini yang untuk kelas juvenilnya guys. Kelas juvenil itu adalah ukuran 26 30 sampai 30 cm ya bro ya. Jadi di ICC ini sekarang sudah ada kelas beginner dan kelas juvenil. Jadi penilaian ICC ini kurang lebih seperti gini guys loh. Jadi nilai-nilainya ini sudah ditulis guys. Jadi juri-juri yang menilai di memakai pakem ICC ini dia tidak perlu nulis nilai lagi, dia tinggal contreng dinilai nomor berapa ikan itu dinilai ya. Oke, tuh kelihatan ya. Sangat sangat detail ya. Banyak sekali penilaian dari fisiknya ada 11 poin ya, dari bunga, dari warna, dari mental, warna fin ya juga ada, kepekatan bar juga ada ya. Tuh ya, dideketin bro, supaya teman-teman di rumah ini bisa lihat ya. Tuh kayak gitu ya guys ya. Nanti kalian screenshot ya, foto layar ya lo. Tak liatin dari dekat kayak gini lo. Nah, oke, komplit banget ya. Kita lanjut ke ikan-ikanan guys ya. Oh, rata-rata di sini Jos Gandos ya, gigi kaca semua lo. Ini juga ada yang finnya batik guys ya lo. Oke, bagus ya lo. Finnya batik guys. Yang lagi viral ya, batik lagi rame. Ini di kontes-kontes ini juga ada yang batik guys lo. Deketin bro, cantik banget ya lo. Buletannya ya di tank nomor 5 ini. Kita punya siapa? Ikannya bagus banget. Ada beberapa, wah ini juga masih, ini mumpung masih tidur nih guys lo. Cabung-cabungnya guys ya. Ngeri nih, barnya tebel banget nih bro ya. Tebel pol. Cuma dia sayangnya belum naik di warna ya. Cuman kalau untuk cabungnya ngeri nih. Ini di kelas juvenil lo, gila guys ya. Udah tebel. Seperti red ya. Barnya seperti red malu ya. Barnya sudah tebel, besar ini loh, kok besar ya. Betul, besar guys barnya. Seperti saya sama Robi nih guys ya lo. Nih, barnya seperti saya sama Robi. Besar guys ya. Dan cabungnya ngeri ya bro ya. Lo. Ngeri. Calon bunganya ngeri. Cuma ini mulai agak pudar ya. Semoga aja tidak sampai kenapa ikannya bisa di treatment sampai pecah semua barnya. Bunganya maksudnya, bukan barnya. Bunga di setiap barnya. Karena ini benar-benar tebel. Istimewa ini. Istimewa kalau saya bilang ya. Ngeri. Ini salah satu masa depan ikan yang cerah guys. Loh. Lihatin lagi guys ya. Apa? Bentar guys. Loh, kiri kanan nih guys ya. Barnya ini rapi ya rasanya ya. Sepertinya rapi guys ya, saya udah hitung. Bentuknya hampir sama kanan kiri. Bentar. Tuh kanan kiri lebel-lebel guys. Tuh cabungnya juga dari atas sampai bawah yang ngeri yo. Istimewa banget. Ya inilah, beginilah suasana kontes ya guys ya. Mungkin saya nggak bisa meliput semuanya guys, karena ini masih di sesi mau jumlah penilaian ya sama banding ya. Rekap nilai itu. Rekap nilai. Saya rasa cukup ya konten singkat kali ini. Ya nanti mungkin kalau nanti bisa ketemu juri ICC, kita wawancara lagi, oke? Tanya lagi yang jauh lebih jelas. A few moments later. Nah sekarang kita sudah bertemu sama para jurinya nih guys, dari ICC ya, founder sama senior juri dari ICC. Langsung aja kita tanya-tanya guys ya, karena ICC ini sekarang sudah melakukan pembaruan regulasi penilaian. Mungkin banyak dari kalian nggak tahu ya, karena penilaian ini detail ya guys ya, detail. Nanti tak liatin kertasnya guys ya. Tapi sebelum itu kita tanya ke jurinya dulu. Ini perkenalan, namanya siapa? Om Yakuza. Lukman. Udah. Jadi dengan adanya pembaruan penilaian ICC ini gimana? Ya pasti capek, untuk penilaian pasti capek. Tapi ya? kan penilaian ini kan adalah sebuah tatanan untuk kita kalau progres ikan tuh aturan seperti itu. Jadi memang semua kita nilai. Jadi karena kita harapnya
nanti semuanya treatment itu ngikutin dari regulasi. Jadi nanti hasil akhirnya itu finalnya itu bisa benar-benar ikan yang memang enak lah dilihat. Jadi dengan adanya regulasi yang terbaru ini membuat juri nilainya semakin lama ya pasti. Betul, pasti. Karena poinnya ini sekarang untuk anatomi aja sudah dibagi menjadi 10 bagian. 10 bagian guys ya. Jadi satu bagian itu 1 poin. Ada yang 2. Oh, ada yang 2 poin guys ya. 2 Di poin. badan itu 2 poin karena memang badan itu kan banyak. Oh iya, badan itu kan keseluruhan ya. Mencakup kepala enggak? Iya, betul. Ya. Oh, jadi badan mencakup kepala makanya poinnya 2. Kalau yang untuk dayung mungkin Satu-satu. fin, anal, dorsal ya, ekor, mata ya, mulut mungkin juga ya. Mulut juga. Mulut Sungut. juga. Sungut kan cana ini ada sungutnya ya guys ya. Untuk cana maru ya. Atau cana jos juga ada sungutnya. Ada. Semua. Ada. Oh, semua cana ini ada sungutnya guys ya. Maklum saya enggak. Cuman beberapa ada yang nggak ada dasinya kan gitu. Oh ya, ada yang ada dasinya aja. Nah, yang nggak ada dasinya Andral. itu masuk ke high Andral, fin. ya. Tapi kan ada high fin, poin Oh high ya, fin. ada tipe high fin itu gondrong guys ya. Ada poin penilaian gondrong sampai warna dorsal pun Kita nilai. Warna fin. Fin, kepekatan fin juga dinilai guys. Bentuk Corak dayung juga ya kita corak nilai. dayung. Nah ini ngomong-ngomong corak ya kan. Sekarang kan lagi rame tuh ya. Oh, maru. Kayak konten-konten apa maru-maru fin batik. Sampai di konten sama beberapa YouTuber juga ya, konten kreator. Apakah kedepannya ini ICC ada memikirkan nggak untuk penilaian corak fin batik ini ada dalam regulasi? Sebelum rame-rame masalah batik kan kita udah waktu di Pamekasan yang dulu kita kan ketemu kok di sini kok. Kan kita udah menggunakan kepekatan fin kok. Betul, kepekatan fin. Sekarang memang kalau batik fin batik yang sekarang viral itu kalau dia nggak ditunjang dengan warna fin yang pekat dia nggak akan naik kok. Oh, gak akan naik. Iya kan? Betul kan? Sekarang fin itu batik itu kan dia kan kalau kita lihat aduh kameranya bisa nyedak nggak? Bisa. Ayo, bro, maju. Sebenarnya ini ya. Nah contoh ini. Contoh ini. Bulet-buletannya ini harus pekat dulu. Ini kelihatan? Bulet-bulet motif di ini, di fin. Kelihatan kan? Nah ini kan harus hitam bulet, itu ya? harus hitam dia. Nanti di area sekitarnya itu dia akan muncul kayak warna mutiara biru-biru ini. Nah itu nanti ke depan kalau dia udah mulai gede dia akan mutasi. Kalau kuning akan kuning, kalau merah akan ke oren-orenan. Oh, biru juga dulu. begitu juga ya. Iya, kan keluar warna birunya itu dulu kok. Nanti Apakah itu itu nanti ngisikan. akan mempengaruhi juga penilaian? Step by step. Step by step ke depannya kalau memang sudah banyak ya Kalau sudah nanti merata. merata ya. Dominan di kontes itu seperti itu, arah-arah progres sudah ke sana, kita akan keluarkan yang seperti itu. Karena memang namanya regulasi dari tahun ke tahun, dari dulu pertama kali adanya kontes nggak seketat itu ya. Makin lama ikannya makin bagus ya. Ikan yang zaman-zaman dahulu itu bukannya nggak bagus, mungkin sekarang sudah nggak bisa bersaing ya. Ya, Karena betul. dulu itu penilaian bunga pun tidak seketat sekarang. Jadi sekarang semakin detail, tujuannya itu semakin tidak membosankan lah ya. Ya. Tujuan penilaian kita bikin kompleksnya sebagai ke depan tuh ngarah ke ikan tuh gini loh progresnya gitu kok. Juga Sama sebagai kayak edukasi ya. sama kayak di sekarang kepekatan fin kan kita keluarkan. Kalau dulu kan nggak ada dinilai. Fin. Iya, tidak Nggak ada kan. dinilai. Nah, Mau sekarang hitam, kita mau nilai. pudar tidak dinilai. Tuh, nah. Jadi seperti gini guys, coba deketin lagi. Ini mumpung ada kertasnya ya guys ya. Ini sekarang ini adalah sistem penilaian. Sistem penilaian. ICC. Nah, ini kita bagi dua sesi. Di mana sesi satu ini adalah sesi performance. Performance. Iya. Meliputi penguasaan tank. Ya. Penguasaan tank, Mental. mental, warna kan semua di sini. Oke. Nah, kalau di sini sesi 2 ini adalah sesi ornamen. Ornamen itu kualitas ya yang Ya, ikan betul. tersebut ya. Seperti maru ini cana maru ya ada bunga. Ya, bunga. Terus Ekstra bunga ini apa ya? ekstra bunga ini adalah bunga sebenarnya kan maru ini gini kok. Bunga yang bunga solid. Kita sebenarnya selalu bunga solid. Bunga yang di bar ini kan solid. Solid. Nah, beda dengan si bunga yang ada di samping kepala, di belakang kepala. Oh, Itu kan nggak oke. solid itu. Nggak solid. Kalau dia sekarang gini perform kelihatan, nampak. Tapi kalau dia baru stres, baru kita angkat itu hilang dia. Iya betul. Dia butuh waktu beda dengan yang namanya bunga yang solid. Ya bunga yang di bar. Dalam bar. Bunga yang menyambung antar bar itu kan juga nggak solid kok. Nggak solid. Nggak solid itu bisa hilang, gampang Oke, hilang. gampang hilang. Stres dia hilang, kan gitu. Tapi nanti tumbuh lagi kalau dia settle lagi, muncul lagi, timbul jadi lagi dia. Itu yang Tuh. dibilang ekstra bunga. Betul. Tumbuhnya capung atau bunga yang tidak pada tempat Itu bar. bunga yang karakternya nggak solid, gitu gampangannya yang nggak seperti solid. itu. Nah, jadi dia hilang nanti balik lagi, hilang balik lagi gitu loh. Apakah boleh dibilang itu capung? Bukan, itu Bukan. beda. Oh beda lagi ya. Beda. Tapi itu sudah termasuk bunga tapi tidak solid.
Iya. Kita menyebutnya agar lebih mudah dipahami lah bunga semu. Sebenarnya kita dulu pengennya nulisnya bunga semu, tapi orang bingung nanti. Makanya kita harus ekstra lah. Ekstra bunga. Jadi ada sampai detail ya. Penilaian bunga itu ada bunga solid sama ekstra bunga guys. Ya. Istimewa banget. Lalu kedepannya ini pasti akan mengalami evaluasi terus ini ya. kita di Karena sini ini, guys. jalan. Nggak apa-apa toh kalau mau melaku kah? Oh, enggak apa-apa. Nah, contoh ini. Tak kasih bocoran dikit. Nah, ini bocoran dikit guys ya. Regulasi ke depan kita akan mengeluarkan ini. Ada pengurangan poin. Pengurangan poin di Pada sini. oh kepalanya putih-putih Pigmen ini. yang mati ini. Oh ya, pigmen yang rusak ya itu kan. Ya, ini karena over pakan. Pakan ya guys kita ya. harus memberikan Guys. batasan. Jadi jangan sampai terjadi seperti ini. Jangan over. Kalau over nanti di kontes kita kasih batasan. Kayak contoh di anatomi ini kan kita batasan nih. Oh, jangan minus. Akhirnya kan kiper-kipernya juga ngerawatnya ekstra hati-hati, making hati-hati. Terus juga nggak disiksa sampai di puasa-puasa sampai matanya. Kalau dulu awal-awal kontesnya mata gede-gede. Karena kan ngikutin treatment ikan lain lah, kayak kalau dulu pibas, kita bilang pibas kan kecil tua makin bagus. Nah, Betul. efeknya kan pada pindah ke sana sama treatmentnya. Makanya kita kasih batasan jangan matanya gede, jangan mata kodok. Nah, akhirnya kan sekarang Proporsional. Nah, sekarang hampir setiap kontes jarang yang nemuin mata kodok. Jadi, Nah, tadi sama yang besok dilihat kita itu masukin ya. ini ya. Betul, yang dilihat Kita ini masukin pigmen ini. rusa ya. Ini kita kasih pengurangan poin besok. Ini pigmen rusa nih guys, yang di kepalanya ya, seperti panuan gitu ya. Ya, betul. Ini diakibatkan karena over kimia untuk pewarnanya guys ya. Betul ya? Betul. Jadi di sini pun kadang-kadang ini Nah, ini juga pigmen rusa ini guys, walaupun dia sekarang putar ya. Ini namanya kimia-kimia yang terlalu strong mungkin ya. Strong, makan Overdose berlebih. lah. Jadi ikannya ini tubuhnya nggak bisa menerima dengan baik, akhirnya overdosis. besok kita seperti itu kita masukkan. Apakah bisa disembuhkan itu kalau pigmen rusa? Bisa, cuma Masih butuh bisa, waktunya ya? lama. Waktunya lama guys, karena namanya ada sel yang rusak itu pasti recovery-nya lama. Seperti contohnya motong tulang Sama. ekor, tulang sirip ya. Tuh kalau mau cepet ya harus di apa ya reset bahasanya kan gitu kok. Di reset. Pakannya diganti gitu. Ganti ya. Alami Makanya sekarang dulu. ini kalau bagi kalian yang masih pemula pasti Ini susah loh. lah ya, mikirkan harus operasi nyetrit ya kan. Makanya dari situlah disediakan namanya kontes itu ada beberapa tahap ya. Ya, betul. Ada namanya itu latper, latihan bersama. Itu biasanya lawan-lawannya tidak seganas-ganas yang untuk kelas-kelas Regional ke atas. regional ke atas, belum lagi nanti kelas nasional guys ya, belum lagi nanti kelas internasional, pertarungan antar negara guys ya ke depannya ya. Itu yang harapan kita kan pasti itu ya, adanya kelas internasional seperti ikan-ikan endemik kita yang sudah dikonteskan seperti arwana mungkin ya. Mungkin yang saya tahu arwana, mungkin ikan jenis lain saya tidak tahu, mungkin koi, koki ya, itu juga sudah internasional aku rasa ya, karena sampai ada yang ikan koki, ikan koi ya, itu dari luar-luar masuk. Info sih kemarin juga ada besok untuk di Nusatik itu dari Vietnam juga mau masuk, Malaysia juga mau masuk. Ikan arwana. Bukan. Oh, untuk Cana. Kontesnya di Nusatik besok. Oh, yang Nusatik ini Piala Presiden ya. Betul. Presiden Game ini sampai ikan-ikan Cana dari luar negeri pun ikut serta guys ya. Dari mana? Malaysia sama Vietnam. Malaysia sama Vietnam guys ya. Ditunggu aja ya. Siapa tahu nanti di Nusatik itu tanggal berapa kalau boleh tahu? Tanggal 14 sampai 16 Juli 14 sampai 16 Juli diadakan di ICE. ICE Tangerang. Tangerang guys. Di ICE. Jadi nanti penilaian pasti memakai ICC ya. Ya, pakai ICC. ICC ya, nanti ditunggu aja keseruannya. Siapa tahu nanti saya ada waktu saya liput juga di Tangerang guys. Ini pasti ngeri ya. Piala Presiden guys ya. Ya, Ikannya ini presiden pasti sama menteri diseleksi ya. pasti. Nggak Ya. bisa sembarangan masuk. Gimana Ya, cara kita untuk besok di Nusatik ini nggak apa-apa, Nusatik nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi di Nusatik itu di tiap wilayah itu kan kita ada korlap kalau ICC. Nah, korlap itu tugasnya menyeleksi. Jadi kayak contoh kita di Maru. Maru ini untuk bunga kita berikan minimal. Kalau mau daftar minimal harus memenuhi poin 3. Minimal poin 3 ya. Ya. Poin 3 itu berarti bunganya itu 75% setiap bar harus setiap ada. bar. 5%. Iya, di atas 50% harus ada. Terus kalau misalnya ada bar yang kosong, tapi dia Nggak belakangnya apa-apa, sampai punggung. nggak apa-apa kan masuk kriteria 3 kita masih terima Oke, gitu loh. oke, Terus oke. juga ikan nggak mengalami kerusakan parah ataupun cacat. Jadi ikan gigit ekor, ikan gitu, oh nggak masuk. Oh, nggak masuk. Kalau ekornya keriting.
Kalau keriting nggak apa-apa, tapi yang Masih penting nggak masalah. jangan perilaku yang gigit ekor, terus luka parah, cacat kayak gitu ya. Cacatan, patah misalnya itu yang permanen ya. Oke. Jadi sekarang kalau menurut Om Lukman ya, Om Dimas sama Om Arul untuk kontes Cana ini kedepannya ini sama peminatnya ini rencana kedepannya ini akan bagaimana? Apakah akan panjang? Apakah akan menurun peminatnya? Kalau untuk kontes sih masih telah kita lihatnya sih masih tetap iya sih. Kalau dibandingin tahun-tahun awal pasti justru malah peningkatan, pasti selalu ada peningkatan kok, kan gitu. Terus yang penting kalau kita sih adalah penyampaian informasi tentang standarisasi ikan yang good looking itu seperti apa. Nah itu gitu. dia. Ya. Jadi misal pun mereka nggak mau ikut kontes ya nggak apa-apa, tapi kan mereka di rumah juga membentuk ikannya dengan karakter seperti itu juga gitu loh kok. Contoh mereka juga bunga seperti apa, fin seperti apa, warna seperti gimana, karakter-karakter dari ikan harus aktif, mentalnya juga bagus, bisa dibuat main gini juga kan. Jadi kalau kita pulang kerja kan enak kok, iya kan? Main-main sama ikan, refreshing tuh enak, walaupun nggak diikutin kontes. Betul. Tadi terkadang itu kan ada orang bilang, wah lombanya sekarang setiap minggu itu ada terus. Lama bosan ya kan. Tapi bagi kalian mungkin yang sering ikut lomba bisa bosan guys. Tapi namanya regenerasi ya. Justru dengan banyaknya kontes setiap minggu ada di setiap kota itu melatih para member-member baru atau penggiat penghobi baru supaya mengenal regulasi itu jauh lebih mendalam. Ya, itu. Jadi latihan lah ya, macam burung itu kan ada lakbernya ya kan. Karena kontes ini sebenarnya nggak cuma untuk si peserta, untuk kiper-kiper yang di rumah pun juga tahu. Oh, berarti kayak gini nih. Maru yang bagusnya seperti ini. Jadi mereka akan membentuk marunya seperti itu, dari karakter, dari fisiknya juga seperti itu kok. Itu dia. Itu. Jadi sekali lagi beauty contest ya. Betul. Beauty contest. Boleh dibilang. Jadi jangan berpikir bahwa Cana ini akan turun guys ya. Kalian aja bisa komen. Lomba aja sekarang setiap minggu ada, berarti peminatnya di setiap kota di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jawa. Kemarin saya dapat flyer sampai di Timika ngadain kontes ya kan. Sampai Papua guys sudah ngadain kontes guys ya. Papua tuh udah beberapa kali. Jayapura, Timika sama Sorong. Padahal Papua, Jayapura itu susah loh mereka kalau ngadain kontes ya. Karena mereka ini jauh tertinggal daripada kota Pulau Jawa, apalagi di Kalimantan ya. Kurang lebihnya kayak gitu guys. Tapi mereka aja mau ngirim ikan aja kadang masuk karantina. Ikannya kirim ke Papua aja belum tentu hidup guys. Ya banget, apalagi sekarang bisa ngadain kontes, apresiasi sekali. Jadi bagi kalian yang masih suka, jangan ikut-ikutan aja, harus tetap semangat guys ya. Jadi Cana ini pasti akan berkembang, akan mengikuti jejaknya ikan endemik kita yaitu ikan arwana ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih banyak nih bro, sudah diluangkan waktunya. Siap. Via Hongkong ya. Tunggu konten saya berikutnya. A vida dispara, depois joga na minha cara e faz.